ditanyain katanya, "Ayo Fitra kelas berapa?" Kelas berapa? Cenah. Kelas 10. Nah, ada yang mau kelas 11, abi teh ngaulang dinya teh nya. Alah, bisa minggu deh cek gitu ya. Terus langsung eta pelajaran paniko eta teh pelajaran berarti paniko. termasuk bapak ge tengah. Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yang tidak perlu disebutkan namanya lagi karena sudah tahu di nama channelnya itu apa. Oke, untuk kali ini konten kali ini kita kembali lagi di catatan akhir sekolah ya. Mungkin beberapa video ke belakang sudah ada beberapa angkatan yang pernah kita atau pernah Bapak tanya-tanyai ya tentang masa-masa di sekolah itu. Nah, mungkin sekarang angkatan ke berapa ya? Ke-7. Angkatan ke-7 dan sekaligus angkatan terakhir dengan nama program keahlian atau jurusan multimedia. Karena tahun depannya itu sudah berganti nama jurusan menjadi desain komunikasi visual. Oke, kenapa di sini ada 2 orang? Ini ada laki-laki dan satunya lagi perempuan. Nah, ada maksud tertentu ya. Kenapa Bapak podcast pertama ya dengan kalian berdua? Karena kalian berdua ini bukan asli berasal, misalnya sekolah SMP-nya bukan dari Garut, Iya, Pak. gitu kan, tapi dari luar kota jauh-jauh. Nah, supaya lebih jelasnya mungkin boleh perkenalkan diri masing-masing ya. Halo, nama saya Fitra Tabina Firdaus. Halo, perkenalkan nama saya Aura Putri Maulidia. Oke, kalau Fitra sebenarnya SMP-nya dari mana sih? Saya SMP dari SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Bekasi, oke. Kalau Aura dari mana Aura? Kalau aku dari SMP Negeri 1 Batu Jajar Batu Jajar itu daerah mana? di Bandung. Di Bandung, oke. Nah itu ya alasannya. Yang satu dari Bekasi, yang satu dari Bandung. Ya, jauh-jauh mereka dari luar kota Garut sekolah di Cinta ya, di Cinta ini di apa ya namanya ya? Bukit Pegunungan Cinta ya. Oke, hal pertama yang akan Bapak tanyai gitu ya. Mungkin dari Fitrah dulu lah ya. Fitrah yang paling jauh ya, yang paling jauh lah yang dari Bekasi gitu ya. Kenapa dari Bekasi ya, kota gede, kota besar, bisa nyampe sekolah ke sini? Kemauan orang tua sih, Pak. Kemauan orang tua? Kemauan orang tua. Dari bapak juga disuruhnya sekolah di sini. Terus mama juga emang disuruh juga di sini. Ya kenapa? Maksudnya kenapa disuruh di sekolah di sini? Emang maksudnya kan orang tua kamu kenapa bisa tahu ada sekolah di sini gitu? Kan emang keluarga bapak saya juga dari sini. Oh, keluarganya dari sini, dari situ Ragadium. Oke, berarti jelas mungkin ya. Tapi pas kamu disuruh pertama sekolah ke sini itu gimana? Kan kamu dari kota nih, ya. Ini termasuk kampung lah ya. Itu gimana perasaannya? Adaptasinya pertama sih bahasa. Kan soalnya emang cuma diajarin sih bahasa Sunda, cuman bahasa Sundanya kayak apa sih yang diajar kayak awal-awal doang gitu. Apa? Terus kalau kayak bahasa Sunda apa? Sebenarnya kan kalau Bekasi masih Sunda, masih Jawa Barat kan? Ya cuman kayak apa sih? Sastra-sastranya kayak sejarah, lebih ke sejarah-sejarahnya. Oke. Kalau Aura nih dari Bandung, sebenarnya dari Bandung udah ada beberapa orang yang sempat bersekolah di SMA Islam Syarif, itu ada 2 orang kalau nggak salah. Aura mungkin yang ketiga ya. Nah, kenapa bisa nyampe ke sini sekolahnya? Disuruh mama, disuruh di sini. Disuruh mama. Atau mama sama juga
orang sini. Orang Orang sini. Cipula kan? Ya. Oh, oke. Berarti alasannya karena mungkin orang tua gitu ya. Tapi sebelum itu apakah dari kalian berdua misalkan kalau misalnya tidak bersekolah di sini gitu ya, mau bersekolah di mana dulunya? Kalau Pitra di mana? Sebenarnya ada sih satu SMK di situ di Bekasi juga sama Apa cuma, namanya? Tertai Putih, Oke. Tertai Putih 2. Jurusan SMK jurusan apa? Tadinya pengen ngambil otomotif sih. Bener Pak. Cuman di sini kan nggak ada teknik permesinan, jadi ngambil ke komputer gitu. Oke, oh berarti udah ada ya. Kalau Aura, Tadinya mah mau ke SMA Negeri 1 Batu Jajar. oh SMA. Oh, anak SMA. Mau ke SMA. SMA tadinya mah. Terus, Tapi disuruh ke sini. tapi perasaan kamu ketika misalkan disuruh sekolah di sini gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini apa namanya? Ya udahlah, ikut aja gitu ya. Kan mama Dukungan juga orang tua. yang ngebiayain sama bapak. Oke. Tapi kalau Fitrah kan di sini mungkin sama orang tua gitu ya, karena orang tuanya orang sini. Kalau Aura sama orang tua juga nggak di sini? Sama nenek. Sama nenek. Oh, sama nenek. Tapi orang tua di sini enggak? Enggak, di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Nah, itu ya sedikit sejarah SMP-nya gitu ya untuk Fitrah dan Aura yang sebenarnya bukan berasal dari daerah sinilah gitu kan, dari luar. Oke. Sekarang Bapak akan tanya lagi ke Aura dulu lah sekarang ya. Nah, tadi kan ke Fitrah nih. Sekarang ke Aura dulu ya. Ketika pas pertama masuk sekolah ke sini itu kesannya gimana? Gimana? Bebas. Kan maksudnya kamu kan tidak ada teman, ya, maksudnya tidak ada yang banyak kenal. Nah, pas pertama masuk ke sekolah gini itu gimana kesannya? Ditemenin, tapi bukan sama jurusan multimedia, sama jurusan akuntansi. Oh, ditemenin dari aja. jurusan lain. Hmm, Oke. Oh, circle akuntansi. Nah, kenapa nggak masuk ke akuntansi aja, kan temennya ada di akuntansi? Pusing, Pusing. Aduh. Pusing. ngitung-ngitung gitu cuma. Oke. Bapak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan ada dua jurusan ya, ada multimedia sama akuntansi. Kenapa dulu milihnya multimedia? Kan waktu itu tadi tanya Sama siapa? sama bapak. Sama bapak? Iya gitu? Ya. Senang ditanya gini. Kamu bisa main komputer gak? Bisa, cek aku teh ya. Aku teh ya. Terus? Terus teh apa ya, lupa. Logat Bandung teh gitunya. Terus teh Udah tuh. Nonjol nanya Ini deh. kenapa misalnya ya udahlah pilih ke multimedia aja gitu daripada akuntansi. Kamu mungkin kalau tadi kan akuntansi banyak itu gitu ya. Kalau di multimedia gimana? waktu itu teh ditanyain suka animasi enggak? Kalau nggak salah teh. Kata aku teh Terus? suka. Oh, berarti wibu ya, suka nonton animasi, Tuh, anim. waktu SMP. Wibu berarti. Oke. Udah enggak. Gitu ya. Kalau Fitrah gimana? Kesan pertama dan kenapa memilih jurusan multimedia? Sebenarnya sih daripada akun kan pusing gitu ya kalau hitung-hitungan. Terus saya juga lebih minatnya ke desain-desain gitu. Jadi milih multimedia aja. Bisa ngedesain ya? Bisa sedikit-sedikit. Ya, kebanyakan yang pernah Bapak tanya gitu ya, kenapa milih multimedia daripada akuntansi, itu katanya banyak hitung-hitungnya. Padahal sebenarnya kalau benar-benar ditelaah, sebenarnya di multimedia itu banyak hitungannya kalau benar-benar diperdalam. Jadi kayak di pelajaran Siskom dulu mungkin kelas 10-nya sistem komputer itu sebenarnya ada gerbang logika. Ya, kalau kalian masih ingat pelajarannya, apalagi ya, itu sebenarnya hitung-hitungan, ya, logika, informatika, apalah banyak itu. Nah, itu mungkin ya sedikit. Kalau pengalamannya gimana pas pertama masuk ke sini?
Fitra, Pengalaman. kesan. Kesannya gimana? Kesan pertama. Lucu sebenarnya sih. Nah, kenapa lucu? Gimana ya? Waktu itu kan saya kan nggak ikutan PLS gitu ya. Ya, Nah, karena kan nggak ikut kamu masih masih di sana, masih di Bekasi. Heeh. Nah, terus kan pindah pas waktu itu tuh ya masih di sesi gitu. Jadwalnya sama kelas 11 kalau nggak salah teh. Heeh. Nah, terus itu saya salah masuk, malah ngikut kelas 11, udah gitu seminggu lagi ngikut kelas 11. Jadi kamu pas pertama masuk itu masuk kelas Kelas 11 salah masuk 11 kelas. selama satu Minggu. minggu. Kenapa bisa gitu? Gimana ya? Kenapa kamu nggak tanya-tanya sama teman sekelasnya gitu? Kan dulu kan saya pendiam, Pak. Gimana sih gitu? Mau nanya juga kan bahasanya beda gitu. Jadi rada canggung gitulah, kan adaptasinya belum di tempat baru gitu. Nah itu guru-guru gimana? Ada yang ngeh atau enggak? Enggak ada yang ngeh, Pak. Yang ngehnya itu pas waktu itu kalau nggak salah siapa ya, Sandy gitu. Sandy nu awen orang ngewer. Ya. Kan di grup Bapak tuh nyuruh katanya untuk kelas 10 DK multimedia KM-nya disuruh ke kantor. Nah, saya bilang ke si siapa yang tadi tuh ngomong itu kelas KM kelas 10 KM itu disuruh ke kantor. Dia ke KM berdua tuh. Pas ke KM berdua balik lagi, kan yang disuruhnya kelas 10 kali ya. Balik lagi terus ditanyain katanya, "Ayo Fitra kelas berapa?" Kelas berapa? Cina. Kelas 10. Nah, ada yang mau kelas 11, habis itu ngulang dinya teh nya. Alah, bisa minggu deh cek gitu. Terus langsung eta pelajaran paniko eta teh ke pelajaran Berarti paniko. termasuk bapak ge tengah. Tengah. Nyangkana mah ieu murid anyar we pindahan gitu. Paniko ge nyangkana gitu murid anyar. Nah kamu juga kenapa Aura tuh nggak kasih tahu? Udah nggak tahu. Kalau nggak salah dulu teh pas pertama di grup teh kamu teh yang kayak yang Oh, pernah deketnya dulu ya. misalnya kita teh kenal gitu kan berdua kenal. teh. Sebenarnya kan kamu yang sering Pak Fitrahnya masih di Bekasi, masih di luar kota. Kalau nggak salah kamu yang infoin gitu teh ya. Kalau nggak salah saya nggak ngabarin deh waktu itu udah. Nggak ngomong juga. Apalagi Ya makanya. Tapi nggak tahu, lupa juga deh. Itu. Berarti pengalamannya pas pertama masuk itu bukannya masuk kelas 10 tapi ke kelas Kelas 11. 11. Itu Kacau. seminggu. Kacau. Kan belajar sama bapak juga, sama Pak Niko, Bu Erni, dihukum juga sama bapak kalau nggak salah. Dulu saya apa tuh waktu kelas 11 gitu kan ngikut kelas 11. Anak-anak kelas 11 tuh rambutnya pada dicukurin. Saya mengikut aja ngintil di belakang tuh, dicukurin rambutnya. Alah dirajia kieu Bu teh keur asup eta teh. Nah, eta pengalaman eta teh aduh, dikasih Nah, itunya makanya ya tanya-tanya gitu. kurang adaptasi lah. Nah, itulah. Kalau Aura ada pengalaman ini enggak ketika masuk ada. apa? Kan waktu pertama sekolah teh kan disusulin sama anak multi teh. Disusulin di Kelas Jumper. kelas berapa? Kelas sama 10. kelas 10. Oh, oke. Bangsa Asti. Iya, iya. Nah, disusulin di situ pada Terus? nungguin Aura. Terus Nah, si Asti teh meureun ka Cibulakan, ari Auranya udah kesini. terus Tah meureun balik lagi, tah di situ teh nggak kenal sama siapa-siapa di situ teh. Tah udah gitu teh meureun ikut Aura teh kesini ke atas langsung teh ke atas. Tah udah di atas teh meureun Aura teh diem we da. Oh, wow. ada yang kenal. Udah gitu teh satu persatu teh pada kenalan sama Aura teh. Heeh. Ceweknya. Mm-mm. Cowoknya Cowoknya mah siapa? Waduh. Sama si Kurnia. Dede Kurnia. Nah, berarti si Kurnia pernah Ada Kecil. pernah di lobby. Oke, itu pengalaman ya. Nah, sekarang mungkin kalian sudah kelas 12 ya. Kurang lebihnya mungkin sudah 3 tahun lah bersekolah di sini. Terus juga mungkin pas kelas 10-nya masa pandemi ya. Pandemi. Kalau nggak salah pandemi Masih corona kelas 10 11 ya. Kelas 11 mah enggak, kelas 10 aja. Kayak kelas 10 aja berarti masa pandemi ya. Belajar daring juga. Daring. Ya, terus sekarang sudah belajar seperti biasa tetap muka. Nah, selama 3 tahun ini mungkin ya, gimana sih belajar di SMK Islam Syarif ini? Gimana ya, menurut saya sih seru. Kalau Serunya dibilang seru, gimana? Gimana ya?
kayak ada waktunya serius kayak bercanda ada waktunya gitu. Jadi kayak rame aja gitu, nggak flat gitu. Kayak nggak flat, kayak serius nih, kudu serius gitu. Ayo heureuna lah gitu. Nah, perbandingan kan kamu dari SMP-nya di Bekasi nih, di kota lah, ya ke Itung, kota gede lah. Dibandingkan di sini, ini kampung lah, ya, kampung. Terus juga dari jalan raya mungkin agak jauh, ya. Apakah budayanya sama Beda Pak. dengan yang di kota atau gimana? Beda. Bedanya gimana? Gimana ya? Bedanya ya, pokoknya beda lah. Dari Kayak, apanya lah contohnya? kalau dari sekolah sama sekolah dibandingin gitu, mungkin fasilitasnya kalau salah satu. Oke, itu jelas. Apalagi? Terus kayak fasilitasnya, terus produktif pelajarannya juga beda kayaknya deh. Kalau yang dialami. Nah, tadi kan kata kamu bilang seru nih belajarnya gitu ya, ada saatnya bercanda, Kayak serius. serius. Nah, pas pertama kamu bersekolah ke sini, berekspektasi nggak sekolah di kampung itu bakal ngebosenin Enggak sih? gitu, atau bakal boring gimana? Gitu. Enggak mikir ke situ, kayak sekolah aja udah gitu. Oke, berarti sekolah di mana aja bebas. Bebas. Gitu. Aura juga sama. Sama. Oh ya, walaupun kamunya kan SMP-nya negeri berarti ya? Negeri kan? Dua-duanya negeri. Sekarang kan ini sekolahnya di swasta gitu. Kan pasti bakal ada perbedaannya. Ada. Sama aja ya. Maksudnya enggak sekolah di sini itu kan di kampung gimana gitu, enggak ada. Enggak. Yang penting sekolah aja. Sekolah gitu. Oke. Nah, tadi udah 3 tahun ya. Kelas 10, kelas 11. Kemarin juga kalian sudah pulang kegiatan prakerin ya selama kurang lebih 2 bulan ya. Gimana kesan-kesannya selama prakerin? Gimana prakteknya? Aura gimana Aura? Kamu prakerin di mana lah? Di Tegalawi. Oh, masih daerah sini ya. Di bidang apa? Bidang percetakan. Percetakan ya. Oke, gimana kesan-kesannya prakerin atau praktek kerja industri atau PKL ya? Praktek kerja lapangan. Rame. Ramainya apa? Nggak belajar. Belajar. Belajar apa? Belajar komputer. Belajar ngedesain. Oke. Belajar bikin banner. Terus bisa. Bisa. Nyetak yasin ya. Pengalaman apa yang kamu dapat selama prakerin? Dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu dari Ilmu baru ilmu baru. apa? Ya itu bikin desain kayak gitu. Oh, tapi seru ya. Seru. Oke, aman. Aman. Kalau disuruh PKL lagi gimana? Mau nggak? Enggak. Kok enggak sih? Seru. Katanya seru. Suruh PKL lagi nggak gimana? Ya Karena itulah. ramean sekolah. Ramean sekolah. Oke, padahal kalau PKL kan nggak belajar gitu ya, nggak pakai harus seragam atau apa-apa, nggak bebas gitu. Tapi sebenarnya itu gambaran untuk nanti kerja lah kalau misalkan di kedesain. Kalau Fitrah gimana pengalamannya? PKL Kamu di mana? di Garut, Di kota ya? kota, Nah, bidang apa? di foto studio. Foto studio. Oke, gimana pengalamannya? Pengalamannya sih seru. Serunya? Ya ketemu teman baru lah yang dari beda-beda Oh, sekolah. dari sekolah lain ada ya. Kalau di Sekolah lain. waktu Aura ada nggak dari sekolah lain? Enggak ada. Oh, dari Sarip aja. Oke, kalau dari Fitrah? Ada dari 10 Garut, SMK 10. SMK 10 Negeri ya? negeri. Oke, apalagi? Ada lagi? Terus SMK 2 Oke, berarti negeri ya? negeri. Swastanya nggak ada? Swasta nggak ada. Kita aja, Asarip aja. Oke, gimana tuh perasaannya dengan apa namanya bareng-bareng sama sekolah negeri? Bareng-bareng ya kayak pertama sih emang diajar rajin kayak senior sama senior sama yang lebih dulu PKL di situ kayak dikasih Oh, mereka ajarin. dulu. Mereka dulu yang ngasih kan, yang ngebimbing mereka dulu gitu. Oke, terus maksudnya gini, tanggapannya kan kamu dari swasta, mereka dari negeri, apakah misalkan kemampuannya sama atau tidak, atau misalkan ternyata di negeri mah sekolahnya lebih pinter? Enggak Pak, justru sekolah swasta yang diunggulin. Hah? Kalau di tempat saya justru sekolah swasta yang Di diunggulin. tempat kamu. Nah, kenapa bisa gitu? Kan ada dua tuh di mana pas yang barengan gitu ya, apa tuh barengan waktu PKL-nya.
dari sekolah negeri 1 lah gitu, SMK 2. SMK 2 sama SMK 2. 10. Kalau SMK 10 kan dia kan kayak yang lebih dulu. Nah, yang barengan Itu jurusan apa DKV? oh, ya ke DKV. Multimedia Apa DKV kalau nggak salah. Oh. DKV atau multimedia? Iya. Aduh, lupa. Terus gimana? Kan yang barengan sama saya tuh dari SMK 2 barengan waktunya gitu ya, barengan waktu masuknya. Nah itu adaptasi cepatnya gitu, kayak Versi cepat. adaptasinya kayak lebih cepat, gimana sih di bawah tekanan kerjanya kayak gitu. Terus? Lebih cepat kita adaptasinya dari swasta. Kan yang punyanya juga ngomong itu mah kayak Langsung. dibandingin gitu, Berarti kemampuannya nggak kalah jauh nggak sama bakal, negeri. maksudnya nggak beda jauh ya sama yang di negeri. Justru mungkin kata yang punyanya swasta. Yang lebih. Nah, oke. Ada lagi pengalaman PKL yang lucu. Dulu pernah bilang sempat makan sama Royko. Aduh, itu gak mungkin tuh. Gue pernah kehabisan bekal, Wah itu gimana ya? Makan sama Royko. Aduh, itu mah arah. Itu kehabisan bekal Pak, kayak kehabisan doang. Kehabisan Akhir bulan. Akhir bulan gitu. Temen kos juga pulang ke sini. Saya di situ sendirian lagi emang pengen nyuci gitu. Cuma nggak ada apa-apaan, cuma ada nasi doang sama Royko. Udah makan aja yang penting mah. Yang penting keisi perut. Yang penting keisi. Itu rasanya gimana? Ya asin Pak. Namanya juga Royko asin itu. Maksudnya Royko rasa apa gitu? Ayam, sapi. Ayam. Ya lumayan berarti wangi-wangi ayam. Wanginya sengit nungkul. Tapi itu maksudnya makan satu hari sama Royko? Enggak, cuma sekali Sekali aja. sore doang gitu. Kalau paginya kan masih ada gitu, masih ada uangnya. Pagi sama siang. Besoknya gimana? Besoknya kan dikirim. Oh dikirim. Aman besoknya. Kayak cuma sekali doang. Baru pertamaan Bapak ya, Bapak udah berapa angkatan? Apa namanya? Yang PKL gitu ya, yang perkerin. Yang ngekos khususnya baru ada yang pertama makan sama Royko. Kacau itu. Tapi kalau orang ngekos enggak ya? Enggak. Pulang PP pergi. yang belum pergi ya. Iya. Nah, berarti aman, berarti orang nggak merasakan jadi anak kos. Harusnya merasakan. Harus hidup hemat jadi anak kos. Gak ada yang ngekos. Ngekos nanti di Sukawati ngekosnya. Gue sih sekolah jauh-jauh tuh. Oke, berarti overall untuk kegiatan prakerin seru lah ya, aman, banyak cerita ini. Oke, ini kan kelas 12, kalian sebentar lagi mau lulus nih. Ya, kurang lebihnya mungkin sekitaran 3 bulanan lagi lah, kurang lebihnya. Aduh sedih kalau ngomongin gitu. Setelah Lebaran mungkin ya, Lebaran mungkin udah beres. Ya 3 bulanan lagi. Dan mungkin ada 2 tahapan lagi yang harus kalian lalui ya. Setelah tadi mungkin prakerin, PKL, nah ada lagi yang namanya uji kom, ya, uji kom sama ujian sekolah. Nah, siap? Insya Allah. Insya Allah. Nah itu uji kom itu menentukan kalian ahli atau tidaknya di bidang misalkan di multimedia gitu. Tapi bakal lulus sekolah mah aman karena sekarang mah aturannya lulus semuanya. Cuman yang membedakannya adalah kalian ya punya sertifikat ahli dan tidak misalkan belum kompetensi. Gitu, belum kompeten dan kompeten. Nah seperti itu ya. Nanti mungkin ya setelah Lebaran itu uji kom ya. Harusnya mungkin bikinnya nanti pas setelah uji kom ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, selanjutnya mungkin ya. Selama apa ya? Selama bersekolah di sini gitu ya. Hal apa sih yang bikin kalian betah gitu ya? Nyaman, Dari pertemanan sih. pertemanan. Gimana pertemanannya? Ya gitu Ceweknya maksudnya kan di kamu kan ceweknya sedikit ya? Ada berapa orang? 7 orang ya? 9 orang ya. Nah, itu gimana sih? Biasanya kan kalau pertemanan cewek mah suka ada crash ya. Ada crash gitu ya, ada geng. Slack. Ah gitu. Slack. Gimana? Tapi di kamu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya karena ceweknya sedikit. Jadi nggak gabung Enggak bohong. 9 orang. Berarti pertemanan ya. Kalau kamu Sama sih temen saya asik-asik gitu.
di sini semuanya alhamdulillah. Jadi betah we gitu. Teman saya asik, Ya. Aman. aman. Oke. Mungkin 2 pertanyaan terakhir lah ya. Nanti setelah lulus kalian mungkin gak bakalan di sini lagi ya. Aura mungkin ke Bandung, pindah ke Bekasi lagi. Nah, setelah lulus mau kerja apa mau kuliah? Apa mau nikah? Nikah. Aura lah. Kalau Kira-kira ada rezekinya mah mau kuliah. kuliah. Pengen kuliah. Kira-kira kalau misalnya kuliah mau kemana? Mau di tempat kuliahan mana? Di Bandung. Maksudnya di Mana mana kan tempatnya, ada tempatnya? Unpad, Terus ada apa lagi sih? UPI UPI ya, banyak. banyak. Ya mau kemana gitu cita-citanya? Mau ke UPI. UPI jadi guru dong? Hmm? Jadi guru lah. Iya. Oh. Benar kan Universitas Pendidikan Indonesia. Indonesia ya? Mau ngambil jurusan apa? Belum tahu. belum kepikiran. Kan tadinya mah mau ke ilmu komunikasi, tapi Pikom. tapi kata Pak Ahmad teh ditawarin apa sih namanya teh? Informatika. Informatika. Tapi di sana teh gak ada informatika. Ya iyalah. Tapi kalau misalkan mau ke Pikom mending di Unpad. Bagus. Empat Pajajaran. Iya. Universitas Jajaran. Pajajaran. Di sana bagus. Gitu. Kalau misalkan mau ke komputer mending ke Unicom. Di Unicom itu tuh. ya di Kiracon dong. Di Unicom itu benar-benar jurusan komputer ya. Apa Swasta. namanya? Swasta tapi sekarang masih mau swasta mau negeri sama aja lah. Kan jadi contohnya kan pas kamu PKL ya justru sekolah swasta bisa ngimbangin sekolah negeri ya. Tapi kamu pengennya ke ilmu komunikasi. Nah, kalau mau di Bandung Unpad bagus. Itu. Kalau mau ke Pikom ya. Kalau di Garut banyak. Di Uniga ada. Kalau masih mau di Garut. Pulang. Nah, mau pulang? Mau pulang? Mau Bentar. pulang di sini lagi? Enggak. Kan nenek di sini. Emang nggak mau main ke nenek? Katanya di sini temennya Asik. asik. Udah di sana juga punya teman. Oh, jadi kita lulus mah bakal lupain temen yang di sini we. Enggak tuh. Enggak. Nanti juga bisa kesini lagi. Kan tadi nggak Kan mau. tadi juga kan? mau katanya. Itu maksudnya nggak akan setiap hari. Maksudnya. Oh. Gitu. Paling kalau lebaran. Lebaran. Oke. Terah, kamu terah, lulus mau ngapain? Terus mau ngapain? Mau nyari kerja dulu sih pak. Kerja. Jadi apa? Apa aja pokoknya yang ngasilin ya saya mah. Kuliah? Kuliah ada kepikiran sih cuman kayak nanti aja dulu mau kerja dulu. Kerja. Pengalaman. Oke. Tapi gak bakalan di sini kan? Maksudnya bakalan keluar ya. Di Bekasi. Setelah lulus mungkin gak bakalan di Ragadiam lagi gitu kan? Enggak. Bakalan keluar. Mau sedih? Sedih ya tuh pak. Hah? Sedih ya tuh. Sedih ya tuh. Ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Siapa guru favorit menurut kalian? Apa ya? Bapak meren. Bapak. Bapaknya. Bapak Ahbud Bapak. itu gimana ya? Kalau sama yang lain kan kayak kaku Beda gitu maksudnya, beda. Ngajarnya gitu. Beda kumaha. Mbe sama Beda. kuda. Pokoknya kalau sama kak bapak gimana kalau ngajar gitu kayak ngobrol gitu kayak best friend we gitu. Ya, pokoknya kayak best friend gitu. Best Kayak friend. sama teman gitu ngobrol tuh santai gitu nggak canggung banget. Kalau sama yang guru lain kan kayak canggung. Ada lagi nggak selain Bapak? Aura. Pak Dudung. Pak Dudung. Kenapa Pak Dudung? Apa dulu? Padahal Pak Dudung guru matematika. Coba. Menjaga sih. Pak Dudung ya. Dudung. Oke. Ada lagi nggak Tra? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Padahal ke Bapak sering dihukum wae. Nah, nggak apa-apa lah kan Tiap dihukum tahun kan sering dirazia. kesalahan saya Ampun. itu mah. Dihukum juga kesalahan saya itu mah pak. Oke, terakhir lah, paling terakhir ini sebelum ditutup. Selama 3 tahun kalian di sini pernah punya pacar satu sekolah? Pacar lah ya. Kalau nggak ngomongin tentang pacar di sekolah, Nggak ada sih. Bohong kita.
Nggak ada, itu cuma deket doang. Beneran. HTS itu mah. Aura dulu kan dulu sempat ramai tuh. Aura ya, disip-sipkan sama teman sekelas. Kalau deket doang sih emang banyak. Ya, enggak sih, si Aura dulu pernah disip-sipkan sama teman sekelas. Teman sekelas. Meren itu. Jadi imam. Si Saeb. Saeb. Kumaha tuh ceritanya kelas 10. Kok bisa sepak ada imam? Imam yang ngedeketin. Oh, imam yang ngedeketin. Ada lagi nggak selain itu? Udah buka kartu. Nggak ada. Tapi maksudnya kamu selama sekolah di sini, ketika kamu misalkan kelas 10 atau kelas 11, ada nggak orang yang disuka tapi apa namanya, malu nyampeinnya? Kan pernah pacaran ini Pak sama angkatan kemarin? Kakak kelas? Iya, yang orang suka mulia. Oh iya, bener bener kan, bener kan? Bener kan? Halo jenggotan ya, tulisannya. Cuma meter eta 15 ya. tetangga, Oh iya bener. Privasi. Halim ya, Halim. Itu bener. Bener Pak. Kan waktu itu kan saya pulang. Oh iya arah pas. sana. Perpisahan juga kan di foto ya. Kan arahnya arah ke sana gitu. Orang sana. Orang suka mulia. Orang Jungji. Orang suka mulia juga. Pernah Pak? Haning ih. Suka kemudian siapa? Pernah Pak. Ih. Ente gening nu. Keluar. Karena ranking. Oh. Ah, eta. Tuh. Iya. Dulu masih Andres. Suka ngabungkar aib. Ente kata emang menyebar. Oh, pebogohan jeung aib Pak. Astagfirullahaladzim. Pebogohan Saya kan jeung ini juga aib. nanti mau ke Bandung lagi gitu kan. Jadi Emangnya pebogohan jeung si eta aib. Saja. Astagfirullah, Pak. Pebogohan jeung eta jeung apa aib? Tapi sama yang orang Ginting Nggak tahu. Enggak tahu. itu pas perpisahan di foto berdua. Ada tapi- fotonya. Ada. Tapi nggak ada hubungan. Enggak ada hubungan, kasihan. Siapa yang tahu ya. Terakhir jadinya Bapak lihat dulu sama ada akuntansi. Oh iya. Itu mah cuma deket doang, Pak. Pada kelas 10 juga ada pernah. Siapa? Hah? Nyante. Nah, bahasa eta. Ente kelas 10 masuk. Anu eta geuning anu tukeran baju naon. Da eta diinjem unggul. Eta teh rame. Waktu kelas 10. Enggak, itu mah cuma apa sih? Sama kayak- sama satu kelas. Beda. Beda jurusan. Jurusan. Enggak, itu mah cuma minjem Siapa doang. orang? Henteu, ah. Sama orangnya, Pak. Oh, yang di Bonceng. Heeh. Itu mah cuma minjem doang, sumpah. Dia kayak ngechat gitu. Kayak minjem jaket, ya udah saya kasih, udah gitu doang. Nah, berarti dilanjut di kelas 12 kan? Apa sih itu mah nggak deket ya? Itu yang kelas 10 mah hitungannya nggak deket, kayak cuman kenal doang. Dia cuman ngechat Ya, terus udah, kayak itu mah. udah selalu lah masih Ya, dibahas. yang penting kalian selama 3 tahun di sini seru, aman, Seru, aman. ya, Aman banyak banget, ceritanya. Jadi banyak. misalkan nanti ketika ada reunian, ya setelah kalian lulus, kalau udah berapa tahun ada reuni di sekolah di sini, kan bisa ngobrolkeun ya. Terus Raiko aman. Raiko, aduh, Raiko ini dibahas teh. Gitu. Raiko. Oke, ada lagi nggak? Terakhir lah kesan-kesan untuk teman-temannya satu kelas. Teman-teman, kesan. Kesan-kesannya. Semangat. Kesan. Iya, kesannya, pesannya Kesan. untuk teman sekelas ya. Mungkin kalau dari saya sih apa ya? Semangat, beneran. Semangat, terus Semangat apa? Jangan semangat jalanin hidup pokoknya gitu weh. Semangat jalanin hidup, jangan nyerah pokoknya mah. Tetap berdoa gitu. Terus sama usaha yang penting mah. Orang ada? sama. Sama ikutin. Oke, itu saja lah untuk ngobrol-ngobrol tentang catatan di sekolah ya. Terima kasih Fitrah dan Nora sudah meluangkan waktunya. Ya, nanti mungkin akan minggu-minggu sekarang akan dinaikkan videonya. Oke. Itulah atuh nu eta mah sensor lah bahasa nu eta mah bahas nu eta mah lah. Bahas nu ieu mah sensor we atuh. Itu saja ya. Oke, itu saja dari Bapak dan dari Fitrah dan Nora. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.